Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بنيات الرضا إلى تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين ومشايخنا في الدين ولكل ولي ولية من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي وأصولهما وفرعهما ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأنا خصوصا إلى شيخنا خالد بنكالاني وإلى شيخ حضر الشيخ محمد هاشم الأشعري وإلى الشيخ عبد الوهاب حسب الله وإلى الشيخ عبد الرحيم وشيخنا ربيع محمد الدرس صالح وأصولهم وفروعهم. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi dari fakaffaratuhu. Fakaffaratuhu maka adapun kafaratnya yamin ayil yamin yani sumpah. Idza hanastum jika melanggar siapa kalian fihi di dalam yamin itu it'amu 10 masakin memberi makan terhadap 10 beberapa orang miskin. Likulli miskinin itu bagi setiap 1 orang miskin muddun adapun 1 mud. 1 mud itu berapa? 7 ons, kurang lebih 7 ons. Kalau 1 kilo sudah lebih, ya sudah ada lebihnya. Min ausatimat dari tengah-tengahnya perkara atau sedangnya perkara tud'imu yang memberi makan siapa kalian minhu dari ma. Memberi makan ahlikum terhadap keluarga kalian. Ai aqsadahu yani sedengannya ma wa aghlabahu dan umumnya ma. Ya, aqsadihi yakni sedengannya ma wa aghlabihi dan umumnya ma. La a'lahu tidak
sesuatu yang paling tingginya ma wala adnahu, dan tidak paling rendahnya ma. Jadi ukuran sesuatu yang diberikan untuk orang miskin itu yang sedang-sedang saja, kira-kira yang biasa kita kasihkan untuk keluarga kita. Kalau nggak ngasih beras, berarti berasnya beras yang biasa kita makan, yang biasa kita makan. Jangan beras yang jelek, ya makan beras yang bagus. Tapi kalau ngasih uang beras yang jelek, jangan. Jadi seperti kita bayar zakat juga seperti itu. Zakat fitrah kan beras. Nah, berasnya beras yang mana kualitasnya? Beras yang biasa kita makan. Kalau kita biasa makan beras apa? Patin. Nah, kalau biasa makan beras lancar yang mahal, lancar. Nah, kalau beras pondok, beras pondok. Beras oke, beras oke. Nah, itu. Jangan sampai dia makan beras selancar, tapi giliran bayar zakat pakai beras raskin misalnya, beras untuk bantuan orang-orang miskin itu kan. Nah, jangan ya. Jadi beras yang biasa dimakan. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian asyarati masakin, memberi pakaian terhadap asyarati masakin, bima dengan sesuatu yusamma yang disebut apa ma kiswatan terhadap pakaian, kakomisin seperti gamis, wa imamatin dan sorban, imamah, wa izarin dan sarung. Wala yafi, dan tidak cukup apa daf'uma menyerahkan perkara dzukira yang disebut apa ma ila miskinin kepada miskin wahidin yang satu. Wa alaihi, dan itu atas wala yakfi asy-Syafi'i, adapun Imam Syafi'i. Jadi kemarin sudah saya sampaikan kalau menurut Imam Syafi'i tidak boleh, tapi kalau menurut Imam Hanafi boleh. Ya. Ngasih ke zakat seluruhnya untuk satu orang boleh, termasuk juga ngasih ke apa ini kafarat untuk satu orang boleh menurut Imam Hanafi. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak perempuan, memerdekakan budak perempuan. Tahriru itqu raqabatin, yaitu memerdekakan budak perempuan. Ai mu'minatin, yakni budak perempuan mukmin. Kama seperti perkara fi kafaratil qatli, yang ada di dalam kafaratnya membunuh, wa zihari, dan zihar. Nah, jadi yang dimerdekakan itu budak perempuan. Jadi rata-rata kafarat itu budak yang dianjurkan atau yang disuruh memerdekakan itu adalah budak perempuan. Mengapa? Bukan budak laki-laki. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk memperbanyak orang yang merdeka nantinya. Karena kalau perempuan itu merdeka, punya anak, merdeka dia jadinya. Perempuan itu merdeka, menikah, punya anak, merdeka. Tapi kalau laki-laki merdeka, menikah, belum tentu anaknya merdeka. Belum tentu anaknya merdeka. Mengapa? Karena kalau dia nikah dengan budak, punya anak, belum merdeka. Anaknya ikut ibunya, belum tentu merdeka. Ya. Ya. Jadi dengan memerdekakan banyak perempuan, maka punya anak akan merdeka, punya anak akan merdeka. Jadi lama kelamaan akan hilang
yang namanya budak. Ya terbukti sekarang ya sudah hilang yang namanya budak. Meskipun praktek budak masih ada. Ya. Fi kafaratul qatl, dalam kafarat membunuh, wa dhihari dan dhihar. Dhihar itu apa ya? Menyamakan punggung istri dengan ibu. Nah, itu tidak boleh, itu ada kafaratnya. Hamlan, karena mengarahkan lil mutlaqi, kepada dalil mutlak, dalil yang mutlak, alal muqayyadi, atas dalil yang dibatasi. Ini dalam usul fiqh ada al-mutlaq wal muqayyad. Nah, kalau ada yang mutlak dan muqayyad itu, maka yang mutlak dibawa kepada dalil yang muqayyad. Faman lam yajid, faman maka adapun siapa itu lam yajid, tidak menemukan siapa man wahidan terhadap salah satu perkara, wahidan terhadap salah satu perkara, mimma dari sesuatu dzukira yang disebut apa ma, fasyamu thalathati ayyamin, maka adapun puasa 3 hari itu kafaratuhu, menjadi kafaratnya man. Jadi kalau memang tidak bisa, kalau ngasih makan tidak bisa, ngasih pakaian tidak bisa, memerdekakan tidak bisa, terakhir puasa 3 hari. Masa puasa tidak bisa? Puasa tidak bisa 3 hari, mati baik. Wa zahiruhu, adapun zahirnya fasyamu thalathati ayyam, itu annahu, sesungguhnya kelakuan itu la yushtaratu, tidak disyaratkan apa, at-tatabu'u, berturut-turutnya puasa, berturut-turutnya puasa. Kalau menurut ayat ini 3 hari berarti tidak disyaratkan berturut-turut. Boleh hari ini puasa, kagak minggu depan puasa lagi, minggu depannya lagi puasa lagi, boleh. Tidak harus berturut-turut 3 hari itu. Nah itu. Jadi kalau sumpah dilanggar, ya tadi puasa 3 hari. Wa alaihi, dan itu atas la yushtaratu at-tatabu', dan itu atas la yushtaratu at-tatabu' asy-Syafi'i, adapun Imam Syafi'i. Dzalikal madhkuru, adapun itu perkara yang disebutkan. Adapun itu perkara yang disebutkan itu kafaratu aimanikum, kafarat beberapa sumpah kalian. Kafarat beberapa sumpah kalian, idza halaftum, jika melanggar siapa kalian, idza halaftum, jika sumpah, maaf, idza halaftum, jika sumpah siapa kalian, wa hanathtum, dan melanggar siapa kalian. Ini kalau bersumpah terus sumpahnya dilanggar, jadi dosa dan bayar kafarat. Makanya jangan mudah-mudah bersumpah, apalagi sengaja pakai sumpah palsu. Sumpah palsu itu kan minal kabair, termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Tidak apa-apa lah sumpah, kayak aku puasa 3 hari bilang aman kan. Kalau sudah sengaja macam itu dosa, ya, bukan dosa kecil lagi, dosa besar. Makanya jangan mempermainkan sumpah. Wahfadhu aimanakum. Nah ini, wahfadhu, dan jagalah kalian. Wahfadhu, dan jagalah kalian aimanakum, terhadap beberapa sumpah kalian.
antangkuthu terhadap melanggar siapa kalian terhadap aimanakum. Antangkuthu terhadap melanggar siapa kalian terhadap aimanakum. Malam takun selagi tidak ada apa aimanakum. Selagi tidak ada apa aimanakum, itu ala fi'li birrin, atas melakukan kebaikan, au islahin atau mendamaikan, bainan nasi di antara manusia. Kecuali kalau bersumpah atas sesuatu yang tidak baik, boleh dilanggar. Atas sesuatu yang tidak baik, aku nak bersumpah nak nanganin dia, udah baik kan itu, boleh dilanggar itu, boleh dilanggar. Suatu bersumpah yang tidak baik itu boleh dilanggar. Tuh. Kama seperti perkara fi suratil Baqarah yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Kadzalika seperti itu penjelasan. Kadzalika seperti itu penjelasan aimid lima, yakni seperti perkara. Aimid lima yakni seperti perkara buyina yang dijelaskan apa mah. Buyina yang dijelaskan apa malakum terhadap kalian. Ma rupanya perkara dzukira yang disebutkan apa ma. Seperti itu yubayyinu menjelaskan. Yubayyinu menjelaskan siapa Allah lakum kepada kalian. Ayatihi terhadap beberapa ayatnya Allah. La'allakum agar supaya kalian itu tashkuruna, bersyukur siapa kalian terhadap Allah. Ala dzalika atas itu yubayyinu. Jadi semuanya ini dijelaskan oleh Allah supaya kita bersyukur. Jadi kalau bersumpah melanggar ada caranya kan, ada penebus dosanya yaitu kafarat. Jadi ketika kita melakukan sebuah dosa itu bukan berarti salahnya tidak bisa jadi bagus, bisa, yaitu dengan cara menebus dosa itu. Salah satunya kafarat, ya, kemudian taubat, ya. Itulah rahmatnya Allah. Orang yang jelek tidak selamanya jelek, tetapi orang yang jelek bisa menjadi baik. Ya tadi caranya taubat. Kalau melakukan pelanggaran kafarat itu. Kalau di pondok bayar denda, ya kan? Disanksi, ya itu. Jadi kalau kamu melanggar kan jelek itu, ya. Untuk memperbaikinya kejelekan itu, ya, untuk merubahnya adalah dengan jalanin sanksi, ya, bayar denda kalau memang denda. Nah itu. Jadi kejelekan memang harus ada resikonya. Tujuannya apa tadi? Untuk menebus dosa. Itu. Sehingga orang yang jelek bisa kembali jadi baik, ya. Tidak selamanya jelek. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa ladzina? Innamal khamru, sungguh adapun khamr, al-muskiru yang memabukkan, khamr yang memabukkan, alladzi yukhamiru yang khamru itu apa maknanya? Khamru itu menutupi,
alladzi yukhamiru yang menutupi apa khamr al-aqla terhadap akal. Wong mabuk itu kan akalnya itu ketutup. Ya. Tidak berfungsi, bukan akalnya hilang. Kalau hilang tidak balik lagi kan. Nah itu wong gila itu akalnya hilang. Tapi kalau mabuk itu akalnya ketutup. Ya, ketutup, macet, tak berjalan, mesinnya tidak berjalan. Ya, jadi tidak berfungsi akalnya masih tapi tidak berfungsi. Wal maisiru dan taruhan atau judi. Wal maisiru dan judi al-qimaru yakni taruhan. Wal ansobu dan beberapa berhala. Al asnamu yakni beberapa berhala. Wal azlamu dan beberapa mengundi nasib. Mengundi nasib ya. Qidahul istiqsami yakni beberapa perbuatan mengundi nasib. Itu rijsun perbuatan kotor. Khabithun yakni kotor, mustaqdarun yang dianggap jelek. Khabithun kotor, mustaqdarun yang dianggap jelek, min amali syaitani dari perbuatannya syaitan. Jadi semuanya ini haram. Jadi rijsun itu ada yang menafsirkan haram ya. Mayoritas ulama ya bahkan sepakat ulama haram. Ya, mengapa ya khamar menghilangkan akal, mabuk jadinya. Judi, ya, judi itu apa ya? Taruhan, itu. Perbuatan taruhan itu sangat merugikan sekali. Tuh. Kemudian berhala, kemudian ngundi nasib. Ngundi nasib itu apa? Yo pakai panah biasanya. Kalau panah ini tepat sasaran, berarti aku laju dengan dia. Kalau tidak tepat, tidak jadi misalnya. Nah itu, tak boleh macam itu ya, tak boleh. Ya, jadi menentukan nasibnya dengan sesuatu itu tidak boleh. Jadi mencari petunjuk tapi bukan dengan cara yang benar itu. Dan judi itu kenapa juga gak boleh? Karena judi itu bisa merugikan. Satu yang menang akan ketagihan, yang kalah akan penasaran. Ya udah. Yang menang akan ketagihan, terus menang terus. Yang kalah penasaran. Tuh, lagi kakek apa baik itu terjual. Tuh. Jadi meraih sesuatu dengan menzolimi orang juga bagian dari judi itu ya. Meraih sesuatu menzolimi orang. Makanya kalau permainan jangan adu judi. Lomba pun jangan sampai judi. Kok bisa lomba judi? Bisa kalau masing-masing peserta ngeluarkan duit. Masing-masing peserta ngeluarkan duit, duitnya dikumpulkan, itu untuk hadiahnya. Judi jadinya. Judi. Lomba apa? Meskipun lomba futsal misalnya.
Ayo kita tanding futsal misalnya. Ya. Atau ngeluarkan duit 50.000 kakek. Ini untuk hadiahnya. Dah, itu judi namanya. Tidak boleh. Itu namanya judi. Yang menang dapat ini, yang kalah tidak dapat. Judi. Nah, lomba yang benar tuh mana lomba yang benar? Lomba yang benar tuh yang ngasih hadiah orang lain, bukan peserta. Yang ngasih hadiah orang lain, bukan dari peserta. Nah, itu. Peserta cuma main-main. Nah, itu. Tidak mengeluarkan apa-apa. Ya, cukup mungkin yang keluarga ada donatur kan, donaturnya ngasih hadiah kayak gitu. Itu yang benar. Pokoknya kalau ada perlombaan kok keluar duit pendaftaran, nah ditanya, ini duit apa? Untuk apa? Jangan sampai duit pendaftaran itu untuk hadiah. Kalau duit pendaftaran untuk hadiah, ada unsur judi. Tuh, semua jenis lomba. Ya. Meskipun lomba Qiraatul Kutub, hati-hati juga. Lomba Qiraatul Kutub bisa ada unsur judi. Ya. Hati. Ada di dalam bab musabaqah itu kan ada fikih bab musabaqah. Min amali syaitan alladhi yuzayyinu, yang menghiasi siapa syaitan hu terhadap rijsun. Fajtanibu, maka jauhilah kalian hu terhadap rijsun. Perkara yang kotor, perkara yang haram itu jauhi. Karena memang setan itu senang menghiasinya dengan sesuatu yang enak, kan? Sesuatu yang menarik, sesuatu yang kelihatannya kok jadi wong kayo kan. Wah, kayo dia nih. Dari mana dari kayo? Oh, dari game online misalnya. Oh. Dapat duit dari game online. Bisa judi tuh. Bisa judi game online itu. Hati-hati. Tuh. Air rijsa yakni terhadap perkara yang kotor, al-mu'tabara yang dianggap apa bihi dengan ar-rijsa. Al-mu'tabara yang apa tuh? Al-mu'tabara ya? Ya, ada taknya. Hah? Al-mu'abbaro yang diibaratkan, al-mu'abbaro yang diibaratkan apa bihi dengan ar-rijsa. An hadhil asya'i, dari ini beberapa perkara. Jauhilah kalian antaf'alu terhadap melakukan siapa kalian hu terhadap rijsun. Jangan sampai dilakukan. La'allakum supaya kalian itu tuflihuna, bahagia siapa kalian, supaya kalian hidup senang bahagia. Iya, orang judi itu tidak kata yang bahagia, tidak kata yang senang. Dia senang. Semakin yang karena apa? Karena hartanya tidak berkah. Ya, tidak berkah. Ya bukan tidak berkah lagi, tidak halal ya. Bukan tidak berkah aja, tidak halal. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya menginginkan siapa syaitan, menginginkan ayyuqi'a terhadap menjatuhkan siapa syaitan bainakum di antara kalian, menjatuhkan al-adawata terhadap permusuhan, al-adawata terhadap permusuhan, wal baghdha'a dan kebencian,
fil khamri di dalam khamr wal maisiri dan judi. Idza ataitumu jika melakukan siapa kalian, idza ataitumu jika melakukan siapa kalian huma terhadap khamri wal maisir, lima karena perkara yahsulu yang hasil apa ma fi ma di dalam khamri wal maisir, di dalam khamri wal maisir minasyarri dari kejelekan, wal fitani dan beberapa fitnah, wal fitani dan beberapa ujian fitnah. Jadi itu orang melakukan minum khamr judi itu pasti akan muncul permusuhan di antara mereka. Benar tak? Wong mabuk itu kan, mulai kan mabuk itu gawinya tak bener kan, ketemu wong nah apa begocobe kan karena emosinya tidak terkendali. Wong mabuk itu kan, ada wong mabuk ketemu wong dikiranya wong itu menjeliti napa tidak seneng apa wong, ujung-ujung emosi ngajak begocu, ngajak ya kelahi dan lain-lain. Judi juga seperti itu judi. Ya tadi kalau yang menang ketagihan, yang kalah penasaran. Wa yasuddakum wa yasudda dan mencegah. Wa yasudda dan mencegah apa syaitan kum terhadap kalian, mencegah bil istighali dengan sibuk fihima di dalam bihima dengan khamr wal maisir, mencegah an dzikrillahi dari berzikir kepada Allah, wa anis sholati dan dari sholat. Apalagi nak zikir, apalagi nak sholat, tak ingat lagi. Kalau sudah mabuk berjudi tak ingat lagi dah. Maka jangan sekali-kali ya nyoba-nyoba, jangan. Dari nyoba-nyoba itulah sering. Ya, dari nyoba-nyoba itulah sering ya laju terus jadi. Khassa mengkhususkan siapa Allah? Khassa mengkhususkan siapa Allah terhadap sholat bidzikri dengan zikir, ta'ziman karena mengagungkanlah kepada sholat. Sebenarnya kan sholat itu zikir, tapi kenapa kok disebut sendiri sholat? Ya karena ada nilai ta'zimnya, nilai mengagungkan sholat. Fahal antum maka apakah adapun kalian, fahal antum maka apakah adapun kalian itu muntahuna, beberapa orang yang menghentikan, beberapa orang yang menghentikan an ityanihima dari melakukan khamri wal maisir, dari melakukan khamri wal maisir, ai intahu yani berhentilah kalian, berhentilah kalian, berhentilah mabuk, berhentilah judi. Jadi jangan mabuk, jangan judi, haram ya. Jadi naik bis mabuk haram, haram. Wa adhi'ullah, wa adhi'u dan taatlah kalian, wa adhi'u dan taatlah kalian Allah terhadap Allah, wa adhi'u dan taatlah kalian, wa adhi'u dan taatlah kalian ar-rasul terhadap Rasul, wahdharu dan jauhkanlah, wahdharu dan jauhkanlah al-ma'siyah terhadap beberapa maksiat, terhadap beberapa maksiat.
Fa in tawallaitum, maka apabila menghindar siapa kalian, apabila menghindar siapa kalian anit taati, dari taat, kalau kalian jauh dari taat, tidak taat, fa'lamu, maka ketahuilah, fa'lamu, maka ketahuilah, annama sesungguhnya itu wajib atas Rasulnya kami, sesungguhnya itu wajib atas Rasul kami, apa al-balaghu, menyampaikan risalah, apa al-balaghu, menyampaikan risalah, al-mubinu, yang jelas, al-iblaghu, yakni menyampaikan risalah, al-bayyinu, yang jelas, wa jazaukum, dan adapun balasan terhadap kalian, wa jazaukum, dan adapun balasan terhadap kalian, itu alaina, atas kami. Jadi intinya Rasul itu hanya menyampaikan, ketika kalian taat, bukan taat kepada Rasul, tetapi taat kepada Allah. Sehingga kalau tidak taat, ya urusannya sama Allah, bukan sama Rasul. Rasul itu hanya sebagai penyampai risalah. Itu yang akan menghukum orang-orang yang bermaksiat adalah Allah. Ya, Allah. Itu. Makanya kalau kamu melanggar atau apa itu, ya sebenarnya ya kayak kamtib, ustadz itu hanya menjalankan. Tetapi kalau sudah pelanggaran, ya dia yang menilai adalah Allah. Yang menilai adalah Allah. Itu. Balasannya apa? Balasannya ya kalau orang itu sering melanggar, ya balasannya terhadap ilmunya manfaat atau tidak, ilmunya berkah atau tidak, atau lebih dari itu, jadi orang berhasil atau tidak. Laisa 'alal ladzina amanu, laisa, tidak ada itu 'alal ladzina, atas orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina, wa amilu, dan beramal siapa alladzina, beramal as-solihati, terhadap beberapa amal soleh. Terhadap beberapa amal soleh tidak ada apa junahun, dosa. Apa junahun, dosa, fima, di dalam perkara, fima, di dalam perkara, ta'imu, yang makan siapa alladzina, ta'imu, yang makan siapa alladzina, akalu, yakni makan siapa alladzina, minal khamri, dari khamr, minal khamri, dari khamr, wal maisiri, dan judi, qabla dzahrimi, sebelum diharamkan. Oh iya, kalau belum diharamkan kan belum tahu, belum ada hukum. Jadi dulu itu kan memang khamr itu kan awalnya nggak haram, ya kan? Minumannya orang Arab, khamr itu minuman, ya istilahnya suguhan khasnya orang Arab. Kalau lagi kumpul-kumpul minumnya khamr itu. Jadi sambil muter-muter dikit gitu kan. Tuh. Tapi kemudian datang Islam, ya. Ketika Islam datang, ya sudah ada khamr, sahabat sudah minum khamr juga. Ya, sahabat sebelumnya minum khamr juga. Bahkan awal-awal Islam belum ada haram khamr tuh. Sehingga ketika sholat, suatu ketika sahabat minum khamr, habis minum khamr sholat. Ketika sholat baca Fatihah muter-muter, tidak selesai-selesai. Muter-muter, kenapa? Karena tadi habis minum khamr,
Ya kan pikirannya udah sadar. Jadi baca Fatihah, iyyaka na'budu waladhdallin, iyyaka na'budu waladhdallin misalnya kan. Ya, tidak selesai. Terbalik ayat itu. Ayatnya turun perintah, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Ini baru larangan yang pertama. Tapi ini belum diharamkan benar. Jangan deketi sholat alias jangan sholat kalau kamu sukaro, mabuk. Wa antum sukaro. Jadi kalau habis minum khamar mabuk tidak boleh sholat. Karena kalau sholat tidak sah. Ngapa baca ayatnya rusak jadinya. Tuh baca Fatihahnya rusak. Nah itu. Baru kemudian turun ayat yang benar-benar melarang khamr ini. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun. Ini benar-benar diharamkan khamr. Jadi sebelum ayat ini turun belum haram. Belum haram. Jadi sahabat masih kadang minum khamr. Masih minum khamr. Akhirnya kemudian haram. Nah, jadi hal yang sudah lampau yang belum diharamkan khamr kalau dulu melakukan maka itu tidak dosa karena belum ada hukum haram. Idza mattaqau jika menjauhi siapa kalian siapa alladzina jika menjauhi siapa alladzina al-muharramati terhadap beberapa perkara yang diharamkan. Terhadap perkara yang diharamkan wa amanu dan beriman siapa alladzina wa amilu dan mengamalkan siapa alladzina as-solihati terhadap beberapa amal soleh. Tsumma taqwa kemudian bertakwa siapa alladzina. Umat aku kemudian bertakwa siapa alladzina wa amanu dan beriman siapa alladzina. Sabatu yani tetap siapa alladzina ala taqwa atas taqwa wal imani dan iman. Umat aku kemudian bertakwa siapa alladzina. Kemudian bertakwa siapa alladzina wa ahsanu dan berbuat baik siapa alladzina al-amala terhadap amal. Kalau ahsanul amala berarti dia ini sudah tingkatannya bagus sudah. Bukan cuman amilus sholihat. Karena orang beramal itu kan ada iman, Islam, ihsan. Ya. Ihsan ini wa ahsanul amala. Jadi amalnya sudah bagus. Sudah ikhlas orangnya. Wa azanu dan membaguskan atau berbuat baik siapa alladzina al-amala terhadap amal. Wallahu adapun Allah itu yuhibbu mencintai siapa Allah al-muhsinina terhadap orang-orang yang berbuat baik bima'na annahu dengan makna sesungguhnya Allah itu yuthibu memberi pahala siapa Allah yuthibu memberi pahala siapa Allah terhadap alladzina. Jadi ada orang beriman amanu wa amilus sholihat wa ahsanu. Nah ini yang tingkatannya. Makanya jangan cuman beriman tapi juga harus beramal soleh. Tapi jangan berhenti di amal soleh saja, tetapi wa ahsanu. Wa ahsanu itu apa? Orangnya itu sudah ihsan. Ihsan itu kan anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu berarti amalnya itu sudah khusyuk ikhlas. Nah itu ya, itu salatnya khusyuk ikhlas. Nah ini bagus. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warudduhu ilayya illa hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafadihim minal fitani Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afadihim minal fitani fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afadihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad.